Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba membahas kasus-kasus yang sedang viral. Tambahkan viralnya, teman-teman, panaskan supaya negara kita melek, supaya kepemimpinan presiden kita yang baru nanti lebih memfokuskan untuk mendisiplinkan para penista-penista agama. Kalau perlu memang harus ditangkap, tangkap semua ya. Jangan tebang pilih. Jangan yang miskin kalian tangkap, yang kaya kalian lepaskan. Seperti yang terjadi pada Pak Pendeta Gilbert yang menghina zakat tapi akhirnya tidak dipenjara. Tidak tahu ya, apa karena uangnya banyak. Tolong tunjukkan keadilan di Indonesia ini. Jangan ketika mereka yang memiliki giroh di dalam hatinya tapi karena miskin mereka masuk penjara, tapi mereka yang seenak-enaknya menista agama orang karena kaya mereka dibebaskan begitu saja karena mereka sudah meminta maaf. Tolong berlakukan secara adil supaya tidak ada lagi yang betul-betul berani menghujat di kolom sosial media manapun terkait agama Islam. Bentuk tim cyber. Saya ingin pemerintah mengawal kami para pendiskusi lintas agama ini membuka diskusi secara ilmiah. Kalau perlu fasilitasi kami ketika berdiskusi lintas agama supaya kami tetap tidak dihajar ke demokrasi kami, supaya tidak ditekan. Hak berdemokrasi kami adalah menyampaikan kebenaran, menjalankan agama kami. Menjalankan agama Islam salah satunya adalah menyampaikan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW walaupun satu ayat. Maka kita akan menunggu semua para penista agama masuk ke dalam penjara. Saya sendiri sangat-sangat terbuka. Bukankah kalian tahu selama ini saya berdiskusi tanpa menutup muka? Kalian tahu nama asli saya adalah Rifa. Kalian tahu saya di kuliah di mana? Kalian tahu rumah saya di mana? Saya sering men-spill lokasi keberadaan saya karena saya tahu Indonesia ini adalah negara yang akan melindungi warga negaranya dan tidak akan membiarkan kezoliman, kecuali ada oknum-oknum di antara kalian yang memang hatinya busuk dan akan melakukan kezoliman terhadap warga negaranya. Saya merasa nyaman di Indonesia, saya merasa aman di Indonesia, makanya saya tidak pernah takut berdiskusi lintas agama karena saya mencoba memastikan setiap argumen saya itu menggunakan data-data yang eksplisit. Ya, andai pun saya membawa dalil-dalil implisit, maka saya akan menggunakan metode mereka, yaitu metode hermeneutik, ya, melakukan pendekatan-pendekatan dan menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan budaya, dan menggunakan antropologi. Apakah Unirifa takut selama ini? Kalau Unirifa takut, kenapa Unirifa berani membuka kembali diskusi? Ini hanyalah bentuk untuk meminimalisir penghujatan supaya umat Kristen yang selama ini hatinya masih bersih, betul-betul mencari kebenaran, betul-betul mau bertanya Islam, masuk ke komen saya dan bertanya tentang Islam. Tapi untuk para penghujat, tamparan keras dari mereka adalah metode komparasi, di mana Unirifa tidak perlu menghujat, cukup bacakan kitab suci kalian sebagaimana kalian mencoba memframing agama kami. Silakan untuk menjaga supaya kita tidak sama-sama menghujat. Christian Ramadan, pertanyaan pertama, atau mau menyatakan menjelaskan iman Kristen atau mau bertanya? Saya mau bertanya sih, Bu, kalau masalah yang masalah ini ya, masalah tentang penistaan agama ya. Ibu bilang yang penistaan agama ini kan kayak Ibu bilang tadi akan dilaporkan kan. Sementara Ibu kayak mana Ibu yang semalam live sama si Ratu Entok yang menista agama. Mana Ibu bukti saya menista agama? Dengar ya Bu, yang orang taping ke Ibu itu yang dibilang Ibu jual sate lah, yang jual apa, kenapa Ibu langsung emosi, Ibu bilang Tuhan kami jual. Saya emosi itu nggak ada kaitannya sama kamu. Yang saya tanya mana video saya menista agama kamu. Kalau kamu tidak bisa buktikan, saya bisa balik laporin kamu loh karena pencemaran nama baik. Coba tunjukin bukti kalau saya menista agama kamu dong. Jangan bersilat lidah Bu, jangan bersilat lidah ya Bu. Kamu masuk di komen saya kasih izin kamu bertanya tentang agama saya, lalu kamu menuduh saya menista agama kamu tanpa membawa bukti. Dalam ranah pengadilan, kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan. Tunjukkan bukti saya menista agama kamu. Banyak yang apa itu Bu? Entar tunjukkan ya, Bu. Bukti, record videonya, live kan di sini biar orang-orang tahu saya menista agama kamu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan.
Kamu masuk ke komal saya izinkan bertanya tentang agama saya, lalu kamu tuduh saya menista agama kamu tidak berikan bukti. Berikan buktinya dulu, baru kamu bahas dengan saya. Menggunakan kaidah berpikir yang logika, yang logik, dan juga menggunakan pendekatan bahasa. Di manakah saya menista agama kamu? Yang mana? Apakah ketika saya berkumpul dengan orang yang menista agama, saya termasuk orang menista? Enak banget kamu. Apakah ketika saya mempertanyakan parameter menista agama itu ada penista agama? Digegen pressing balik KO tuh. Tolong masuk ke sini menggunakan wawasan. Kalau tidak berilmu, bertanya saja. Saya tidak mau menistakan kalian sebagai manusia, karena saya dilarang menista kalian karena kalian adalah ciptaan Allah saya. Tapi tolong ketika kalian menuduh, saya harus tegas. Minta bukti saya menista agama kalian. Diksi apa yang saya gunakan menista agama kalian? Ya, silakan. Arti kebenaran, buka cam. Bunda yang terhormat dan buat moderator. Buka camnya my brother. Saya meminimalisir penistaan agama. Sedangkan orang yang sudah buka cam saja bisa menista agama, apalagi yang tutup cam. Kami tidak bisa memantau Anda kalau Anda menghujat nanti. Kami ingin melihat wajah Anda supaya ketika Anda menghujat kami tahu. Tunjukkan cam Anda. Ini room saya. Sebelum saya membuka. Buka camnya. Saya yang punya aturan di sini karena ini koma saya. Saya harus tegas supaya meminimalisir penghujatan. Saya tidak menghujat sebelum buka camnya, aturan di koma saya, buka cam. Apakah telinga Anda sulit untuk? Kenapa kalian sulit sekali mengikuti aturan? Ini cara supaya tidak ada penghujat. Silakan. Saya mau membuka. Ini kan saya kok nyerocos sih Bunda. Saya mendukung. Wajar saya nyerocos karena saya banyak menghadapi kalian yang menghina agama Islam dan menipu. Kan dari tadi saya mau buka Bunda, ngomong terus sebentar. Hak saya bicara. Saya minta kamu untuk buka kamera. Saya sudah undang kamu buka kamera. Silakan. Oke. Sebentar ya. Oke, mantap. Bapak, tolong arahkan wajahnya ke terang biar kami bisa melihat. Saya tidak tahu sewaktu-waktu Anda bisa menghujat agama Islam, kami bisa screenshot Anda dan karena ini di-live-kan di YouTube. Tolong perhatikan wajah. Saya tidak lihat wajah Anda. Kami tidak bisa screenshot Anda. Nama Anda pun bukan nama asli. Akun Anda bisa Anda. Tolong perlihatkan wajah Anda. Wajah Anda, Pak. Kami butuh wajah Anda. Gelap, Pak. Saya mau lihat. No. Arahkan wajah Anda ke cahaya biar kami bisa melihat wajah Anda. Kami ingin melihat wajah Anda. Dokumentasi wajah Anda itu kami butuhkan. Tolong Pak, tolong aturan di room saya diikuti. Jangan takut kalau Anda benar. Enggak, saya enggak takut. Kenapa harus saya takut sama manusia? Kami tidak melihat wajah Anda. Kami ingin wajah Anda itu dipublish supaya kami tahu bahwa Anda bukan penghujat. Saya benci dengan orang Kristen. Kalau Anda ternyata menghujat ketika berada di koma saya, memancing ke emosi umat Islam, setidaknya kami punya wajah Anda. Jadi kami kalau mau melaporkan enak. Kalau Ibu mau saya tidak percaya, Pak. Saya mau Bapak perlihatkan wajah Bapak. Iya. Saya tidak percaya. Saya mau Bapak perlihatkan wajah Bapak. Silakan Ibu menghujat. Wajah Bapak. Oke, turun ya. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan wajah kalian, nggak usah naik ke sini. Bagaimana mungkin kami bisa melaporkan kalian kalau kalian pakai akun palsu? Kalian menutupi wajah kalian, ya? Saya sudah lelah menghadapi kalian penghujat penista agama. Saya mau kalian membuka wajah kalian sehingga kalian nanti menista, kami pun bisa melaporkan kalian. Jangan beraninya kalian hanya menghujat agama Islam. Room ini saya dedikasikan untuk non-muslim untuk mengetahui kaidah Islam yang saya pelajari sesuai dengan kemampuan saya. Kalau kalian di sini menghujat, maka kami berhak untuk menggunakan jalur hukum melaporkan kalian dengan catatan harus sesuai dengan esensi penghujatan sesuai undang-undang negara kita. Nah, Pengandel, silakan mau bertanya atau mau menjawab. Baik, Pak Pengandel, silakan bertanya atau ditanya. Mau bertanya saja. Silakan, brother. Kalau di Islam itu Allah itu seperti bagaimana kan? Masya Allah, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus dari Pengandel. Allah adalah nama Tuhan kami umat Islam. Bagaimana bentuk Allah? Dalam Al-Quran, Allah dikatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak semisal, ya, tidak semisal dengan apapun. Kenapa pengadunya turun? Oke, saya jawab. Dalam agama Islam, Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berkelamin, tidak mati, tidak butuh makanan, tidak butuh pasangan, tidak membutuhkan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujud artinya ada. Ada maksudnya adalah eksis. Nah, segala sesuatu yang ada bukan berarti harus berwujud. Ya. Nah, ketika umat Kristiani bertanya atau nonis bertanya, bagaimanakah wujudnya Tuhan umat Islam?
Sebenarnya kalau kita komparasikan mencari kesamaan antara Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, tidak berbentuk transenden dan juga tidak mampu kita untuk jewantahkan. Pengetahuan kita tentang Tuhan tentu dari Tuhan itu sendiri. Maka dengan demikian dikatakan Tuhan yang berbentuk bukanlah Tuhan tradisi agama Samawi tapi tradisi agama pagan. Seperti adanya dewa-dewa Osiris, Deus itu tidak berasal dari agama Samawi. Agama Samawi mengenal Tuhan yang transenden, tidak berbentuk dan bukan manusia. Terima kasih, Pengadel. Lanjut pertanyaannya. Kalau ingin membantah, silakan bawa antitesis dengan menggunakan data. Kalau Anda membutuhkan data, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Silakan. Kalau mau membantah kayaknya kami tidak, maksudnya kan kami tidak punya data untuk membantah mengenai itu. Oke. Tadi kan saya masukkan untuk bertanya saja. Ingin tahu Silakan, saja. brother. Anda ingin tahu Terus untuk belajar kan? Ingin tahu dan belajar itu kayaknya saya kurang paham ya. Oke, belajar adanya transfer knowledge, ya belajar mengajar itu adalah adanya transfer knowledge dan juga transfer attitude dalam proses belajar mengajar. Ya, Begitu. jadi ketika kamu bertanya kepada saya, kamu percaya bahwa saya bisa menjawab pertanyaan kamu. Itu secara psikologi. Karena kalau tidak, ngapain kamu tanya saya? Dan saya, sebagai orang yang memberi jawaban, harus memastikan apakah kamu paham dengan jawaban saya. Maka pertanyaannya adalah, kamu mengerti tidak dengan jawaban saya tadi? Tadi sebagian saja karena tadi saya tiba-tiba keluar yang tadi kasih keluar atau bagaimana ya? Tolong Bang ya, kita Atau kerjasama. bisa saya bertanya lagi Bu? Yang poin pentingnya dari yang tadi mengenai Allah itu yang bagaimana ya Bu? Poin pentingnya adalah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Baik secara bentuk, wujud, dan juga sifat. Karena tidak ada yang mampu dan sama dengan Allah, karena Allah adalah pencipta yang tidak diciptakan. Begitu. Begitu. Oke, tadi Ibu bilang mengenai bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk atau apa ya Bu? Begitu ya Bu? Ya, ya betul, brother. Terus yang mengenai Al-Quran itu munculnya dari mana ya Bu? Al-Quran itu adalah perkataan Allah berupa pewahyuan. Definisi wahyu dari kata wa, ha, dan ya. Arti wahyu adalah cepat dan tersembunyi. Wahyu atau revelation atau apokalipsis adalah penampakan atau informasi dari Tuhan direct. Bisa jadi melalui perantaraan para malaikat, bisa jadi Tuhan langsung memasukkannya ke dalam hati para nabinya, bisa jadi melalui mimpi. Tradisi ini juga diimani oleh orang-orang Yahudi dalam Bilangan pasal 12 ayat 6. Dalilnya adalah, jikalau ada nabi di antara kamu, maka aku Tuhan akan berbicara melalui mimpi. Artinya, dalam ranah tradisi agama Samawi, itu agama orang Yahudi, percaya malaikat menyampaikan firman Tuhan, para nabi menyampaikan firman Tuhan. Bahkan para nabi ini bergelar haroeh dalam tradisi Yahudi. Nah, tradisi agama Semitik, itu adalah agama yang mempercayai Tuhan menyatakan dirinya melalui perantaraan malaikat dan juga nabinya. Di Islam juga sama, karena memang tradisi agama Semitik itu juga kental di dalam Islam. Kami mengimani adanya nabi dan rasul. Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi tidak pasti rasul, bukan berarti pasti rasul. Rasul adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan ajaran kepada suatu kaum. Maka kami tahu Allah itu berdasarkan apa yang diinformasikan oleh nabi dan rasul. Ciri-ciri nabi dan rasul adalah ada memiliki 4 sifat wajib. 1, fatonah, cerdas. Yang kedua, amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga, sidik, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, tablik, yaitu menyampaikan. Maka kalau ada orang yang mengaku nabi tapi penipu, pendusta, dan terbukti penipu dan pendusta, maka fix itu nabi palsu. Silakan. Oh iya Bu, terus tadi Ibu bilang Allah itu tidak mempunyai bentuk. Terus bagaimana dia bisa memperlihatkan Al-Quran itu atau menurunkan atau bagaimana ya sampai nabi-nabi mengatakannya atau bagaimana Bu? Oke, pertanyaan bagus. Ini berbicara tentang transmisi Al-Quran. Kalau Allah tidak berbentuk, lalu bagaimana Al-Quran itu bisa hadir? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diulangi malaikat Jibril, yang disampaikan kepada Nabi, didengarkan Nabi saya, diulangi oleh Nabi saya. Jadi bukan Tuhan saya harus menyamar jadi manusia, turun lalu mengajarkan Al-Quran. Tidak, karena Tuhan saya berkuasa mengutus makhluknya lain untuk mengajarkan manusia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Malaikat Jibril tidak menambahkan satu ayat pun. Buktinya mana? Ketika surah Al-Alaq turun di Gua Hiro ketika Nabi kami bertahanut, maka malaikat berkata,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, malaikat tidak menambahkan penjelasan. Seandainya malaikat menambahkan penjelasan dari dirinya sendiri, maka tentu bercampurlah Al-Quran yang adalah perkataan Allah dengan perkataan malaikat. Malaikat hanya mengulangi perkataan Allah. Apa itu? 3 kali malaikat berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Artinya malaikat mengutipkan perkataan Allah, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah cara Al-Quran disampaikan kepada kami. Bukan dengan hasil analisa dicari tahu oleh orang-orang yang mengaku ahli, karena sistem seperti ini sama seperti karya ilmiah karangan manusia yang bisa terjadi kesalahan. Sementara Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui perantara makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat dan manusia yang disebut sebagai Rasul Allah. Silakan. Oh, terus tadi bilang bahwa itu Al-Quran itu turun dari penyampaian dari, maksudnya disampaikan oleh malaikat ke Jibril, malaikat Jibril ke Muhammad, dari Muhammad ke para sahabat. Berarti ini Bukan para sahabat. Berarti dalam bentuk suara saja ya, maksudnya dalam bentuk voice saja, tidak dalam bentuk tulisan atau bagaimana sampai muncul namanya ini Al-Quran. Seperti itu. Ya, jadi perkataan Allah itu, brother, segala sesuatu tentang Allah, kita tidak mampu untuk memahaminya kalau bukan Allah yang menjelaskannya. Kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berbentuk, tidak berbau, dan tidak bisa dijewantahkan. Itu ada pada malaikat Jibril sesuai dengan kehendak Allah. Lalu malaikat Jibril melafazkannya. Ketika malaikat Jibril melafazkannya, indranya Nabi Muhammad mendengar. Maka Nabi Muhammad mendengarkan suara malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad mendengar lalu mengulanginya, maka keluar berupa suara. Maka sahabat mendengarkan suara Nabi Muhammad yang membawa kalam Allah. Suara Nabi Muhammad, suara malaikat Jibril itu ciptaan Allah. Tapi kalam yang dibawa itu adalah kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi. Contoh, saya membawa produk fikir saya ke kamu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Pongadel adalah orang yang ganteng. Saya masih terbesit di pikiran saya. Ya. Lalu saya ingin saudara saya, anak saya menyampaikan kepada kamu, saya utus anak saya. Tanpa saya tambahkan, tanpa saya kurangi. Saya katakan kepada anak saya mau Arum berjumpa dengan kamu, lalu mengatakan yang saya persis ulangi. Pongadel adalah orang yang ganteng. Anak saya Arumi itu mendengarkan suara saya. Oke? Lalu Arumi datang kepada kamu, lalu mengatakan, Pongadel anak yang ganteng. Arumi mengutip perkataan saya. Anak saya namanya Arumi. Maka anak saya penyampai perkataan saya. Malaikat juga seperti itu. Malaikat membawa kehendak Allah yang mana kami tidak tahu apakah malaikat mendengar suara Allah, apakah malaikat mendapatkan titah seperti apa. Itu yang kami belum sampai karena itu adalah hal yang gaib, yang transenden. Maka kemudian malaikat dengan pengetahuannya menyampaikan perkataan Allah kepada Nabi saya tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan. Maka kemudian Nabi saya mengulangi perkataan malaikat. Lalu diajarkan kepada sahabat. Setelah diajarkan kepada sahabat, baru sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Begitulah cara berfikirnya umat Islam tentang Al-Quran sesuai dengan pengajarannya. Data-datanya mana? Data-datanya lengkap berdasarkan riwayat dan juga Al-Quran itu sendiri. Silakan Pengadil. Oh, berarti maksudnya kan tadi saya bilang tadi Ibu bilang bahwa ini kan melalui suara saja dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad, dari Muhammad ke Rasul. Sahabat. Berarti sahabat. No. Bukan Rasul, sahabat. Sahabat. Iya. Sahabat Nabi ya begitu. Yes. Terus bagaimana ini bisa berbentuk Al-Quran atau berbentuk buku atau gimana? Mantap. Setelah Nabi saya menghafalkan Al-Quran, Nabi saya mengingatnya di dalam benaknya, dan itu bukan hal yang sulit, karena saya sendiri juga penghafal Al-Quran. Maka kemudian dikuatkanlah hafalan itu dengan ditulis oleh para sahabat. Makanya ada yang disebut dengan suhuf Ubay, suhuf Ibnu Mas'ud, suhufnya Ali. Para sahabat yang mendapatkan Al-Quran, mereka juga menuliskan di suhuf atau lembaran-lembaran. Ada riko, ada tulang, ada tempat-tempat yang digunakan untuk menulis. Lalu kemudian setelah Nabi saya wafat, baru di zaman setelahnya ada khalifah, dikumpulkanlah semua hafalan, dikumpulkan semua catatan, divalidasi. Siapa validatornya? Para penghafal Al-Quran yang adalah sahabat Rasulullah.
Siapa verifikatornya? Para penghafal Al-Quran yang adalah sahabat Rasulullah. Siapa salah satu penulis Al-Quran di zaman Rasulullah? Zaid bin Sabit. Tugasnya menuliskan wahyu. Dia juga yang menjadi verifikatornya. Karena dia yang menjadi ketua panitia untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Zaid yang adalah penulis Al-Quran punya kapasitas menuliskan Al-Quran kembali, mengumpulkan Al-Quran kembali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Karena Umar Ibn Khattab khawatir. Pada waktu perang Yamamah kalau tidak salah, banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat. Sebagai manusia dia khawatir kalau nanti tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran, maka dibukukanlah Al-Quran. Oh, Jadi jelas, penulis Al-Quran itu jelas. Siapa? Bisa dijawab. Oke, silakan. terus ini pemahaman saya kan selama ini yang saya dengar-dengar ya Bu. Ya. Maksudnya kan ini Al-Quran itu turun dari entah itu dari surga atau dari mana, itu yang saya dengar saja Bu ya. Nah tadi Ibu sudah bilang bahwa Al-Quran itu ditulis oleh sahabat-sahabat para nabi ya gitu. Jadi pemahaman saya yang selama ini ternyata kalau Al-Quran itu bukan turun dari langit, atau kayak ada saya dengar dari apa kemarin. Oh, bukunya itu ya, bukunya itu Iya, kamu pikir turun dari langit. fisik ya. Itu salah Adindaku, itu salah. Oh, begitu. Al-Quran itu turun dari langit bukan berbentuk buku, tetapi berbentuk lafaz. Karena Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Maksudnya begini Adinda. Waktu Nabi saya berada di Mekah, baru 5 surah yang diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut ayat itu pada waktu itu. Lalu kemudian Nabi saya balik ke rumahnya, kemudian kemudian muncul lagi wahyu, surah Al-Mudatsir, wahai orang yang berselimut. Disuruh untuk menyabarkan, menyampaikan. Lalu sepanjang kehidupan Nabi saya, Al-Quran itu berangsur-angsur malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sepanjang menjadi Rasul. Di setiap tahun bulan Ramadan, malaikat Jibril mempertanyakan hafalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mensetor hafalan kepada malaikat Jibril. Paham nggak? Jadi bukan berbentuk buku. Berbentuk buku itu pertama sekali zaman Abu Bakar. Setelah semua penghafal sudah ada. Ingat ya, penghafal sudah banyak. Lalu dibukukan. Maka hafalan dicocokkan dengan buku. Saking validnya ya. Nah, jadi transmisi Al-Quran dari Nabi sampai kepada kami ini boleh dimasukkan ke dalam kategori ilmiah. Karena jelas bisa menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Ya, maksudnya ketika ditanya siapa penulisnya, kami bisa jawab. Tahun berapa ditulis? Kami bisa jawab. Ada 3 periode. Kemudian ketika ditanya bagaimana kronologis penulisannya, kami bisa jawab. Bagaimana ilmu yang mencakup pada waktu itu, kami bisa jawab. Mohon maaf, ini tidak terdapat dalam kitab kalian. Mohon maaf sama sekali, ini adalah kejujuran dari saya. Tapi tidak apa-apa, itu urusan Anda untuk belajar. Silakan. Kalau Anda ingin tahu buktiannya, saya akan buktikan. Ini hanya terdapat di Al-Quran. Jadi masa itu tahun berapa ya Bu dibukukan di apa itu di? Oke, tahun dibukukannya secara detail itu tidak tertulis tanggal bulan, tapi ketika fase Abu Bakar Siddiq menjabat menjadi khalifah itu tidak jauh dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar Siddiq hanya menjadi khalifah 2 tahun. Tapi para ulama memberikan beberapa pendapat. Karena pada waktu perang Yamamah kami bisa menentukan kapan terjadi perang Yamamah karena kami memiliki literasi berdasarkan riwayat. Saya sendiri memiliki buku di sini yang dikaryakan oleh Martin Link tentang riwayat Nabi Muhammad. Ini bisa menjadi referensi terkait tentang apa saja yang sudah dialami baginda. Detail, dan kami punya kami punya sejarahnya. Menurut catatan dari sejarawan Islam Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Kira-kira tahun berapa itu Bu? Oke, saya kasih kamu datanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya sambil memberikan data kepada kamu. Dan tolong pertanyaannya kalau bisa relate, karena ini biar tidak lari-lari ya. Berarti kita membahas tentang kitab suci pada saat sekarang ini. Saya kasih kamu sumber yang mudah kamu lihat. Ini ada sumber salah satu organisasi besar di Indonesia. Biasanya saya kalau website itu ada 3 sumber yang saya pakai. Muhammadiyah, NU, dan Al-Manhaj ya. Tapi website lain saya bukan menafikan, tapi saya tidak terlalu percaya. Karena khawatir tidak mengikuti parameter ilmiah ya. Oke, ini menurut para ulama kami ya. Pertama adalah kodifikasi Al-Quran. Kalian lihat dalam NU online, judulnya adalah Sejarah Kodifikasi Al-Quran di Masa Rasulullah. Jadi periode pengkodifikasian Al-Quran itu ada 3 periode. Di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di zaman Utsman ibnu Affan. Ya, nah nanti saya akan tanya kepada teman-teman Kristen, bukan buat kamu ya Pengadel. Buat kalian umat Kristen yang di bawah, saya mau tahu siapa pertama sekali yang mengkanonisasi Bible ya.
tahunnya kapan, siapa orangnya, apa otoritasnya. Kalau tidak bisa menjawab, kalian cari tahu dulu sebelum typing tentang Al-Quran ya. Oke. Tapi saya pastikan kalian tidak bisa jawab itu. Karena memang kalian nggak tahu. Nggak ada literasinya. Saya pakai kalender Hijriah ya, brother. Karena saya menggunakan, jadi gini, Rasulullah SAW itu kalau dalam kalender Hijriahnya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah. 11 tahun setelah Hijriah. Kalau Masehinya itu sekitar 632 Masehi. Maka Al-Quran ditulis antara 632 sampai 34 di zaman Abu Bakar. Abu Bakar itu menjabat hanya 2 tahun. Lalu 10 tahun kemudian Umar menjabat menjadi khalifah. Tidak lama kemudian dibukukan lagi Al-Quran. Berarti penulisan Al-Quran itu sekitar tahun 633 sampai 640. Jadi masih di abad yang sama ketika Rasulullah SAW itu wafat. Gitu. Tidak sampai 60 tahun, ratusan tahun. Ya, gitu. Silakan. Oh, begitu ya, Bu. Yes. Berarti tadi Ibu bilang Al-Quran ditulis sekitar 632 ya sampai Yes. baru dari yang saya dengar dari apologet Kristen, kemudian dari buku-buku yang saya baca bahwa Alkitab orang Kristen itu ditulis selesai dikanonkan tahun 321 gitu. Ya, gini, kanon yang mana dulu? Kitab orang Kristen ini kan ada 2 fase. Kanon perjanjian lama atau kanon perjanjian baru. Masalahnya perjanjian lama sendiri, kalau kamu merujuk kepada Septuaginta, itu tidak full ada sebagaimana perjanjian lama ada sekarang di abad sebelum Masehi. Karena yang ada itu justru hanya Septuaginta, Pentateuch, 5 kitab Musa saja. Jadi justru memang kami lagi mencari tahu juga kapan pertama kali kitab kalian dikanon, sehingga terjadi tumpukan kitab dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena Mohon maaf, Bu. Setahu saya tidak ada lagi Kak perkanonan setelah 321 di atas, maksudnya 400, 300, 500 setelah ya gitu, Bu. Iya, kamu tahu tidak antara Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Ortodok Yunani, Ortodok Oriental, Ortodok Yunani, Katolik, Protestan itu memiliki perbedaan jumlah kitab. Tahu nggak itu? Itu termasuk kanon kitab yang berbeda-beda. Tahu. Nah, jadi Yahudi kalau juga kamu mau membahas, kalau kanonisasi kitabnya orang Protestan justru muncul di abad ke-16 loh. Karena kalian menghilangkan Deuterokanonika. Sementara kalau kalian ikuti kanonnya Katolik, harusnya kalian ikuti Deuterokanonika. Katolik punya 72 kitab, kalian punya 66 kitab. 66 kitab itu hadir di abad ke-16. Kalau 16 itu saya tidak tahu, tapi maksudnya kan Protestan hadir di abad ke-16, brother. Itu saya pengetahuan saya saja, buat saya tidak mengganggu itu literatur. Tidak apa-apa. Saya harus memberikan wawasan supaya kalian juga belajar agama kalian secara sistematik. Jadi ketika kalian belajar agama saya, kalian ke-trigger juga belajar agama kalian sehingga kalian tahu sejarah agama kalian. Nah, saya katakan kitab orang Protestan itu terkanon dengan membuang kitab Deuterokanonika. Artinya ada kanon baru kan? Karena kalau mengikuti kanon yang lama harusnya kalian masuk 72 kitab. Tapi karena kalian Protestan hadir di abad ke-16, kalian hilangkan Deuterokanonika. Tapi kalian cuma ambil 66 kitab. Itu kanon baru kan namanya. Kanon itu kan pengumpulan Tahu tidak arti kanon itu apa? Kanon itu artinya menstandarkan, standarisasi. Katolik sudah memiliki kanonisasi di antaranya 72 kitab. Dan ternyata Protestan mengkanon baru dengan caranya adalah mengeluarkan yang dianggap apokrif, yaitu Deuterokanonik. Makanya Protestan cuma punya 66 kitab. Sementara Katolik punya 72 kitab. Ortodok Oriental, mereka punya perbedaan jumlah kitab. Kanon itu artinya apa? Menstandarkan kitab suci. Oh, ini kitab suci. Yo, ini diterima kitab suci, dikumpulkan jadi satu. Oh, ini bukan, kita buang. Ini kita keluarkan. Barnabas itu bahkan pernah masuk ke dalam kodeks. Kalau Anda pelajari kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus, kodeks Bible. Coba pelajari itu dalam sejarah. Kalian tahu siapa pengumpul kodeks-kodeks itu? Tentu kalian tidak akan bisa berikan nama kepada kami.
kalian juga tidak akan bisa memberi nama kepada kami siapa orang yang punya otoritas mengkanon atau menstandarkan Bible. Kalau Al-Quran jelas namanya siapa? Zaid bin Sabit. Tahunnya berapa? 600 sekitar 632 Hijriah. Tidak lama setelah baginda wafat. Karena perang Yamamah terjadi pada tahun 632. Setelah perang Yamamah terjadi, Umar Ibn Khattab menyarankan untuk membukukan Al-Quran pertama sekali. Maka antara penulisan Al-Quran secara keseluruhan dibukukan, dimusafkan, dengan meninggalnya baginda hanya berbeda 1 tahunan. Tapi kalau penulisan Bible sekitar 80 tahunan dengan Yesus. Nah, ini saya punya data buat kamu. Silakan kamu cross check terkait tentang siapa penulis Bible. Ini dari Katolik. Kamu boleh percaya atau tidak. Kamu boleh bantah kalau memang ini tidak masuk ke ranah yang dipercaya. Tapi setidaknya ini salah satu referensi. Ya. Contohnya gini. Ini adalah Catholic Identity, ya. Professional Development and Research, ya. Ini adalah, saya tidak mau memaksakan kalian percaya, tapi ini salah satu referensi. Di sini judulnya adalah siapa penulis gospel. Mari kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya nggak tahu apakah di gereja kalian diajarkan kritik teks, apakah kalian diajarkan untuk mengetahui sejarah gereja, sejarah Katolik, saya nggak tahu ya. Nah, mari kita bahas di sini siapa yang menulis Bible. Dan teman-teman perhatikan di sini. Menurut website ini, teman-teman, resource-nya ini ya, Catholic Identity, BNE, Catholic Edu, AU, Scripture, Seedpex, ini ya. Ini ya, kalian boleh screenshot link ini untuk mengkonfirmasi. Jadi kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat siapakah penulis kitab kalian. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga dia mati syahid antara tahun 68 sampai 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan, ya, ini bersifat apa? Kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi. Ya, setelah kematian Petrus dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Artinya, justru setelah Petrus meninggal, Injil Markus ditulis. Maka verifikatornya dipastikan bukan Petrus. Ya kan? Verifikatornya. Dan ini pun masih kemungkinan, belum pasti. Dan menjelang atau pada akhir perang 4 antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem. Ini kalau nggak salah Raja Titus ya, pada tahun 70 Masehi. Kalau tidak salah ini Raja Titus. Menurut tradisi, ini menurut tradisi, konfirmasinya saya nggak tahu dari mana. Injil ini ditulis di Roma. Namun beberapa orang percaya bahwa Injil ini ditulis di lokasi yang lebih pedesaan karena kurangnya gambaran perkotaan. Injil Markus sebagian besar ditulis oleh komunitas non-Yahudi. Sementara Yesus sendiri berbahasa Yahudi, berbahasa Ibrani. Tapi penulisnya ternyata non-Yahudi. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya intertekstualitas dengan kitab suci Ibrani. Ini berarti hanya ada sedikit bukti adanya hubungan dengan kata-kata frasa dan gagasan dari kitab suci Ibrani dalam Injil Markus. Tampaknya, ini masih praduga. Ia menulis untuk orang-orang yang mengetahui dan menggunakan bahasa Latin. Ya, oke, lanjut. Oke, Matius. Di sini penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius, ternyata bukan Matius. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin, masih berkemungkinan, adalah seorang mu'alaf Yahudi yang mengenal hukum Torah. Ternyata masih berkemungkinan. Lanjut, Lukas. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Ya, lanjut, Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Oke, ya. Oke, Al-Quran. Al-Quran memiliki literatur yang disebut dengan hadis. Hadis ini jelas siapa yang bicara, jelas dari mana informasinya. Pertama, Al-Quran berbahasa Quraisy itu ada dalam kitab hadis 3244. Lanjut, Al-Quran dituliskan dengan fase, bahkan pengajaran malaikat pun kita punya riwayatnya, punya informasinya. Pengumpulan Al-Quran kita punya informasinya. Dan kalian boleh buka dalam buku
yang dipakai di kampus-kampus bab pengumpulan Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Ilyas, seorang ilmuwan Islam. Al-Quran dihafal, kita punya datanya. Ini literasi Islam, ya. Kalau kita adu dengan sejarah pun, kita bisa katakan lebih kuat hadis daripada sejarah, karena hadis memiliki ilmu yang mana ilmiah, bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, jadi bahkan Rasulullah sendiri adalah penyusun Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Rasulullah itu identik. Tapi kalau Bible jauh sekali dengan Yesus. Al-Quran telah ditulis dan dihafal Rasulullah SAW. Nah, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashishar, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, pada zaman Nabi Muhammad, Al-Quran dihimpun, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka namanya pun kami tahu siapa. Ini tidak ada kemungkinan ya. Tapi di sini jelaskan ini Ubay, Mu'az bin Jabal, Abu Zaid bin Sabit. Ini nama orangnya jelas. Bahkan kami tahu siapa mereka. Nah, ini adalah kaidah keilmuan dalam ranah transmisi Al-Quran, brotherku. Silakan pertanyaan selanjutnya. Berarti tadi apa namanya yang mengenai penulis yang pertama itu kan Matius toh? Ya. Yang Ibu bahas tadi, Matius itu meninggal apapun 60 tahun 67 ya di situ. Iya, katanya begitu. Katanya begitu. Konon katanya, dugaan Mas begitu. Baru kan itu kalau dalam Alkitab kami itu Matius itu adalah murid Tuhan sendiri. Sedangkan pada tahun itu waktu masih dijabat-jabat, masih masa-masa itu kalau tidak salah itu umur orang itu panjang sekali, Bu. Jadi maksudnya kan mengenai kalau ada yang masalah dengan tulisan Matius masih banyak kan protes bilang itu salah atau itu bukan. Ya kan siapa bilang kalau itu tulisan Matius, brother? Dari buku yang saya baca. Gitu. Buku apa, brother? Kalau saya tadi membacakan buku yang ditulis oleh seorang profesor bernama Profesor Yunahar Ilyas. Ya, silakan di cross check siapa beliau. Buku tersebut nih, ini Kuliah Ulumul Quran, penulisnya Profesor Dr. H. Yunahar Ilyas LC.MA. Beliau seorang scholar. Artinya beliau berbasic keilmuan. Nah, seandainya Anda membaca buku, Anda tahu bahwa di buku tersebut dikatakan penulis Bible adalah Matius, saya bingung, itu siapa yang kasih tahu? Maksudnya kan itu yang kami pelajari, itu kan di pemahaman Ibu toh? Itu keimanan, beda brother. Keyakinan, dipercaya dengan diketahui itu berbeda. Saya mengetahui Anda laki-laki karena dari suara, perawakan, dari nama, dari ciri-ciri fisik. Tapi saya mengimani Anda laki-laki itu berbeda. Saya nggak perlu lihat Anda, tapi saya percaya Anda laki-laki. Padahal suara bisa dirubah-rubah kayak Lucinta Luna, ya kan? Artinya apa? Mengetahui dengan meyakini itu berbeda. Saya berbicara dari sisi pengetahuan. Saya mengetahui dari siapa? Dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Kamu mengimani. Iman ini ranah intern yang sulit untuk didiskusikan. Karena walaupun iman ini gini, iman ini berdasarkan hasil indrawi atau bukan? Ibu bertanya atau bagaimana? Iya, kita bicara metode. Kalau iman ya, maksudnya ya kepercayaan begitu. Nah, tidak berdasarkan indrawi kan? Kamu nggak pernah lihat Tuhanmu, tapi kamu percaya dia ada kan? Iya. Nah, artinya kamu tidak perlu lihat Tuhan kamu, tapi kamu percaya. Maka kalau bicara iman, saya tidak mau diskusikan. Yang saya mau diskusikan adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan kamu terkait tentang Yesus, tentang kitab kamu. Di sini saya mendapatkan informasi pengetahuan bahwa menurut website Catholic Identity, penulis Matius tidak jelas. Penulis kitab Markus tidak jelas. Lalu ketika kamu katakan kamu tahu penulis Matius adalah Matius, itu iman atau pengetahuan? Nah, itu sekarang itu adalah iman saya. Kemudian Nah, kalau iman saya tidak perlu tanyakan. Itu pertama, Bu. Pertama, kemudian iman, karena itu yang saya percayai. Ya, kalau itu tidak masalah. Saya tidak mau mendiskusikan iman. Ya, maksudnya kalau kamu beriman, dogma saya tidak peduli. Saya tidak membahas dogma di sini. Betul, Pak. Saya mau kita berdasarkan keilmuan. Kalau mau dikatakan fakta sejarah, tolong tunjukkan sejarawan dan buku sejarahnya. Gitu. Masalahnya begini, Bu. Saya tidak membahas masalah sejarah, masalah bukti, karena memang saya tidak mengejar itu. Bukan di bidang itu. Kita hanya
Ya, Nah, enggak, saya justru kalau menunggu, saya brotherku. Saya tidak memaksakan Anda menjawab karena saya juga tidak mau orang yang tidak punya kapasitas menjelaskan. Karena saya tahu Anda tidak punya kapasitas, maka saya tunjukkan beberapa literatur bahwa saya mendapatkan informasi bahwa penulis kitab kalian itu tidak jelas dan penuh dengan misteri. Nah, ketika kalian yang tidak tahu mengatakan bahwa penulis kitab kalian itu jelas, maka ini menjadi pertanyaan kemudian, dari mana kalian tahu? Oh, kalau itu iman nggak usah dibahas, itu ranah dogma, itu urusan kalian. Saya tidak peduli dengan iman kalian. Kalian percaya bahwa Sai Baba adalah Tuhan juga saya tidak peduli gitu. Tapi yang saya pedulikan di sini adalah ranah keilmuan. Kita berbicara dari sisi pengetahuan. Apa yang kamu ketahui tentang kitab kamu? Dari mana kamu mengetahui? Karena kalau kita tahu, kita harus ada sumbernya. Oh, saya tahu dari website ini, saya tahu dari jurnal ini. Nah, itu namanya pengetahuan. Pengetahuan dengan ilmu pun berbeda loh, nggak sama loh. Saya mengetahui belum tentu saya memiliki keilmuan. Ilmu itu sudah muncul hasil dari kognitif manusia yang hasil dari pengetahuan berupa ilmu. Nah, saya baru mengetahui, saya mengetahui bahwa Bible itu tidak jelas siapa penulisnya. Dari mana? Dari orang Kristen sendiri. Di mana websitenya? Catholic Identity. Demikian. betul. Apa namanya? Boleh saya bertanya yang terakhir, Bu? Boleh, 1001 pertanyaan. Saya tidak harus mempertanyakan balik kepada kamu, tapi saya memberi pengetahuan ini supaya kamu semakin ke-trigger belajar Bible ya. Oh, iya, Bu. Kalau dari sisi pandangan Ibu, menurut Ibu Kristen itu seperti apa, Bu? Kristen ini menurut pandangan saya setelah saya berdiskusi banyak dengan pihak Kristen sendiri, orang Kristen sendiri adalah orang yang mengklaim dirinya mengikuti Yesus, tapi rata-rata ajaran yang kalian buat, kalian ikuti tidak mengikuti Yesus. Contoh, Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, tapi kalian berkonsep Tritunggal. Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Bapa, tapi kalian menuhankan Yesus. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, kalian membatalkan hukum Taurat mengikuti Paulus di Efesus pasal 2:15. Maka menurut saya pribadi setelah banyak berdiskusi dengan umat Kristen, orang Kristen hanyalah orang yang mengklaim mengikuti Yesus, tapi pada dasarnya hanyalah penyembah Yesus. Standing point saya terkait pertanyaan saudara saya. Penilaian saya terhadap orang Kristen selama berdiskusi dengan umat Kristen, selama ini saya bisa membuktikan bahwa orang-orang Kristen hanyalah orang-orang yang mengklaim mengikuti Yesus, tapi justru lebih banyak tidak mengikuti Yesus. Buktinya salah satunya adalah konsep ketuhanan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Roh Kudus. Yesus tidak pernah memerintahkan menyembah Dia. Tapi orang Kristen melakukan hal yang tidak diperintahkan Yesus. Bahkan di satu ayat kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang masuk surga adalah yang mengikuti perintah Bapa. Perintah Bapa yang adalah hukum Taurat, kalian sudah batalkan. Bahkan dikatakan terkutuk, sehingga Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di tiang salib, Galatia pasal 3 ayat 13. Maka dengan demikian, kalian adalah pengikut Paulus. Karena kalian tidak menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah, bukan hanya 10 atau 10 commandment saja, melainkan 600 lebih mitzvot yang terkandung dalam kitab Torah, yang tidak diikuti lagi oleh umat Kristen, tapi masih diikuti oleh orang Yahudi. Bahkan teman-teman Kristen berani-beraninya mengklaim bahwa kalian adalah anak Allah, anak Tuhan, tetapi pemahaman anak Allah kalian tidak sama dengan pemahaman orang Yahudi terkait apa yang disebut dengan anak Allah dalam kitabnya orang Yahudi. Dan satu lagi, apa banyak hal yang tidak diajarkan oleh Yesus tapi kalian lakukan, seperti bergereja, ya. Kemudian mengikuti konsepsi tentang Tritunggal yang dibawa oleh pertama sekali Tertullianus, seorang penyembah pagan, mantan penyembah pagan awalnya. Dan Tertullianus menggagas tentang Tritunggal ini, kemudian dikonsepkan secara final di abad ke-5 dengan Credo Athanasius, walaupun bukan Athanasius yang mencatatnya, karena Athanasius sendiri meninggal di abad ke-3. Maka konsep keimanan kalian itu bersandar kepada orang-orang yang bahkan sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6 contohnya, Paulus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Kurios atau Lord adalah Yesus. Kurios atau Lord itu bisa digunakan untuk manusia yang memiliki kuasa. Bahkan pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga dipanggil dengan Kurios. Yesus adalah Kurios, Bapa adalah Theos. Tapi kalian menteoskan Yesus dengan konsep Trinitas yang muncul di abad ke-3, yaitu homoousios antara Yesus dengan Bapa. Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Kalian mengatakan, Yesus setara dengan Bapa. Ajaran kalian dengan Yesus berkontradiksi. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalian mengatakan, Yesuslah yang berkehendak atas segala dunia ini. Apa yang Yesus persaksikan tentang dirinya, kalian tolak dengan mengeksplisitkan dalil implisit, implisitkan dalil eksplisit. Begitu, brotherku. Tapi silakan dibantah kalau saya salah.
Ini adalah hasil wawasan saya setelah 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristen. Karena tentang bagaimana konsepsi Trinitas sendiri antara orang Kristen satu dengan Kristen lain itu berbeda-beda. Analoginya berbeda, cara memahaminya pun berbeda. Makanya muncul aliran-aliran Marcionisme, Sabellian, Nestorian. Karena perbedaan pendapat tentang konsepsi siapa Yesus. Begitu. Silakan, brother. Oh iya, itu kan pemahaman ibu tentang yang Pengetahuan. Iya, itu Pengetahuan kan saya. pengetahuan ibu tentang agama Kristen. Yes. Kemudian sudah masuk dalam, kalau tidak salah, pemahamannya, karena ibu kan mendefinisikan Kristen itu seperti bagaimana. Tidak, itu bukan pemahaman, tapi itu statement yang memiliki bukti-bukti. Kristen artinya adalah dari kata Kristos yang ditambahi kata N-nya di belakang, artinya pengikut. Kalau Kristos adalah Yesus sendiri. Maka dengan ada kata tambahan N-nya di bawah Kristen, maka merujuk kepada pengikut Yesus. Kalian mengklaim pengikut Yesus, pertanyaannya, apa ajaran Yesus yang dijalankan untuk dirinya sendiri yang kalian ikuti? Kalau kalian memang pengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil dalam kitab kalian yang diajarkan Yesus, apakah kalian ikuti? Maka akan menjadi konsekuensi logik kalau kalian mengklaim pengikut Yesus. Nah, dan lagi pula, asal kalian tahu, ajaran Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Sementara Paulus membatalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, kamu masih menjalankan hukum Taurat nggak? Tidak memakan babi, mata ganti mata, merajam perempuan yang tidak lagi perawan. Apakah kamu mengikuti 600 mitzvot, yaitu hukum Taurat, bersunat, yang masuk di dalam hukum perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham di dalam kitab Torah? Brit milah, apakah kalian mengerjakan? Tentu tidak. Tapi kalian mengklaim kalian mengikuti 10 hukum Taurat. Saya pun bisa membuktikan kalau kalian bahkan melanggar 10 hukum Taurat. Oke, ini bukti ya kalau kalian melanggar 10 hukum Taurat. Saya akan bukakan 10 hukum Taurat. Jangankan 600 mitzvot, yang 10 hukum Taurat saja mayoritas kalian itu melanggar. Mayoritas kalian ya, saya tidak bilang semua ya. Oke, pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Hukum ini muncul ketika tidak ada Tuhan berwujud manusia. Ini ada di dalam kitab Torah. Musa tidak mengenal Tuhan yang berwujud manusia. Tiba-tiba di abad pertama, kalian mengatakan Yesus adalah Allah juga. Bahkan Roh Kudus adalah Allah. Padahal di sini jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada waktu ini Roh Kudus dan Yesus tidak pernah menjadi Allah. Di abad pertama, di abad kedua, di abad ketiga sampai saat ini, ternyata kemudian ada Allah lain. Selain Yahweh atau selain Yod-Heh-Vav, Yesus dan juga Roh Kudus. Karena memang Yesus dilahirkan di abad pertama. Jangan membuat patung untuk disembah. Pertanyaan saya, antara umat Islam dengan Kristen, siapa yang paling banyak membuat patung? Tentu mayoritas kalian. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika orang Yahudi bahkan tidak mampu menyebut nama Tuhannya sembarangan, coba mohon maaf dengan sangat. Bahkan nama Yesus adalah nama seperti nama Bambang. Di Spanyol orang-orang bebas bernama Yesus. Kuduskanlah hari Sabat. Apakah kalian masih mempraktekkan menguduskan hari Sabat? Hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kan nggak nyambung. Hormatilah orang tuamu. Ini kita tidak bisa nilai, karena ini perilaku kalian. Jangan membunuh. Kalian dilarang membunuh, tapi keselamatan kalian datang dari kematian Yesus yang dibunuh oleh Hansip Romawi. Padahal hukum Tauratnya jangan membunuh, kata Tuhan. Tapi kalian mengklaim kalian selamat karena Yesus yang dibunuh. Ini kan berkontradiksi. Kemudian, jangan berzina. Apa parameter berzina? Parameter berzina menurut Yesus dalam kitab kalian, barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkan dalam hati, maka dia sudah berzina. Nah, apakah kalian menikah dengan istri kalian diawali tidak dengan melihat dan menginginkan? Apakah kalian bisa membuktikan semua umat Kristen menikah itu tidak diawali dengan dalam hati? Maka kalau memang semua umat Kristen menginginkan di dalam hati sebelum menikah, artinya sudah berzina. Lalu apa konsekuensi kalau sudah berzina? Jangan mencuri. Nah, ini yang kami tidak bisa buktikan, bahwa ini masuk ke ranah perilaku kalian. Saya bisa menunjukkan sekitar 8 atau 7 hukum Taurat itu dilanggar oleh mayoritas Kristen. Begitu. Silakan dibantah, brother. Kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang ingin membantah saya izinkan naik. Tapi mohon maaf, harus yang memiliki ilmu ya, bisa membantah saya itu lebih bagus. Biar kalian mencerahkan kawan-kawan Kristen kalian juga. Ini hasil pengetahuan saya. Silakan, pengadil. Itu kan izin Bu. Ya. Saya tidak mau membantah Ibu karena pengalaman saya tentang Alkitab masih jauh. Terus Saya banget belajar, brother. Kemudian mengenai yang Ibu bilang tadi itu, saya rasa menurut yang saya pahami konsep tentang Kristen itu bukan seperti itu Bu.
gitu. Oke, silakan jelaskan, brother. Anda Itu punya hak menjelaskan konsep Kristen, silakan. kalau itu mengenai apanya yang saya pahami ya Bu, saya mungkin tidak bisa karena Nggak apa-apa, ada nggak yang apa-apa. lebih tahu tentang itu. Mungkin saja nanti saya salah ucap, keluar lagi yang statement-statement untuk menjebak begitu. Saya takut. Itu bukan menjebak, brother. Itu realitas. Oke. Makanya saya pakai data. Walaupun seperti itu Bu, terima kasih sebelumnya. Tapi seperti itu sudah. Ya, lanjut. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa saya cuma mau mencari tahu saja pemahaman masnya yang dari pertanyaan saya. Pertanyakan 1001 pertanyaan tentang Islam. Saya insya Allah kalau mampu menjawab, saya jawab. Tapi ketika kamu membuat statement tentang agama kamu, saya bisa membuktikan bahwa saya lebih mempelajari Kristen daripada kamu. Buktinya tadi, saya menjelaskan tentang sejarah. Bahkan saya mengetahui sejarah kekristenan. Ingat, kamu tahu tidak peristiwa skisma, Great Schisma ketika pecahnya Katolik dengan Ortodok tahun 1054 kalau tidak salah, kalau saya salah sebut tahun silakan di-cross check lagi. Kemudian munculnya konsili-konsili, ada konsili Nikea, konsili Efesus, konsili Konstantinopel, itu mencoba melawan aliran-aliran yang dianggap bidat pada waktu itu. Ada aliran Nestorian. Nah, ini adalah sejarah gereja, sejarah kekristenan. Kenapa ini harus dipelajari? Penting supaya kita mengetahui bagaimana proses Kristen itu muncul. Nah, kemudian adanya konsili Nikea itu kenapa asbab-musababnya? Dikarenakan adanya paham Arius yang berbeda dengan Athanasius. Ternyata ketika konsensus lebih berpihak kepada Athanasius dan dideklarasikan dan disupport oleh Konstantin pada waktu itu sebagai sebagai kaisar pada waktu itu, maka Konstantin lah orang pertama sekali yang menjadikan Kristen sebagai agama di negara pada waktu itu. Konstantin. Siapa Konstantin? Dia mantan penyembah pagan. Dia bukan orang Yahudi, dia mantan penyembah pagan. Gitu. Jadi sejarah kekristenan sendiri saya bisa jelaskan tanpa melihat data. Tapi kalau kalian butuh datanya, saya juga bisa tunjukkan. Karena itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu umum yang diketahui bukan hanya orang Islam. Seharusnya orang Kristen tahu itu gitu. Ya, apa-apa Bu. Maksudnya kan itu pedalaman Ibu yang Ibu pelajari selama ini. Iya, saya belajar. Saya juga belajar selama ini, tapi mungkin ada ya ingat saya tidak terlalu kuat, tapi itu sudah kemampuan saya untuk menalar tentang agama. Ya, bisa jadi ketika kamu naik ke koma saya ini, kamu ke-trigger untuk lebih belajar tentang Kristen, sehingga kamu memiliki wawasan yang luas terkait agama kamu sendiri. Kenapa saya lebih men-trigger kalian untuk belajar tentang Kristen? Karena saya entah kenapa yakin, ketika kalian betul-betul paham tentang Kristen, insya Allah kalian akan jadi ateis. Insya Allah. Mungkin bukan jadi Islam, tapi lebih ke ateis sih. Ateis. Kalau kalian adalah orang berakal. Itu kan menurut Ibu toh. Iya, menurut saya begitu. Menurut Ibu. Dan pandangan Ibu akan saya belajar. Itu tapi saya ingin kalau kamu berani men-challenge diri kamu, coba kamu pelajari Kristen sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini, kalau perlu setahun ini. Tahun depan kamu masuk ke komal saya kalau Allah masih izinkan saya hidup. Coba saya tantang kamu, apakah kamu masih beriman kepada Kristen? Coba kita lakukan. Kita challenge saja, brother. Coba pelajari Kristen sejarahnya, sejarah pembukuan kitab, sejarah kanonisasi Bible, sejarah munculnya Tritunggal. Habis itu, saya tunggu kamu tahun depan. Kemudian saya ingin tahu, kalau kamu orang berakal ya, apakah kamu masih menjadi Kristen atau ateis? Saya hanya ingin membuktikan perkataan saya gitu. Jadi saya tidak bilang kamu jadi Islam ya. Maksud saya ketika kamu memperdalam agama Kristen, entah kenapa saya yakin kalau kamu betul-betul serius ya, kamu pelajari Kristen asal muasalnya, kamu baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Entah kenapa saya yakin kamu bakal jadi ateis gitu. Itu menurut saya loh ya. Tapi maksud saya ya saya tantang kamu, ya buktikan aja kalau nggak percaya gitu. Ini saran ya teman-teman, saran dan analisa. Kalau dikatakan hasutan tuh begini, menghasut itu. Ayo deh kamu jangan jadi Kristen deh, itu hasutan. Saya nggak perlu menghasut dia, saya cuma men-challenge dia. Ya, Kang Adel, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, brother? Satu lagi. Oke, Ada yang siapa? Izin Bu, tadi bahasanya selalu mengatakan bahwa yang dia diturunkan masalah mengenai diturunkan Al-Quran diturunkan ya kalau salah. Atau firman Allah turun. Maksudnya kan kenapa bukan ditulis atau dikatakan saja atau gimana Bu? Atau karena bahasa ya, karena esensi itu kayak ada langsung dari atas ke bawah, bukan di. Ya memang kalau karena Al-Quran itu transmisinya tidak bersandar kepada tekstual, tapi bersandarkan kepada lafaz by lisan. Jadi tekstual itu hanya penguat saja, bukan menjadi hal yang penting. Kenapa? Tetapi itu menjadi hal yang memvalidasi
supaya hafalan ini terjaga dengan bukti-bukti adanya tekstual. Kenapa dikatakan diturunkan? Itu maknanya luas. Diturunkan itu maksudnya dari tempat yang maha tinggi kepada yang rendah. Dari mana? Dari Allah yang maha tinggi. Jadi kalau kita bicara Allah yang maha tinggi, ya memang secara filosofi, secara maknawi ya harus turun. Bukan berarti Tuhan yang turun loh ya, tapi perintah itu turun. Dari presiden ke bawahannya, ada nggak yang bilang itu saya mau menaikkan aturan? Enggak, saya mau menurunkan aturan. Ya, itu kata-kata itu sebenarnya bisa digunakan dalam kaidah berbahasa Indonesia, dalam makna filosofi, dalam makna maknawi juga bisa gitu loh. Intinya Al-Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang perlu dipahami adalah bukan melulu kitab, tetapi juga adalah katabah. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah jilid pertama, yaitu surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kami umat Islam, kata katabah itu tidak melulu hanya kitab atau buku, karena itu bahasa Indonesia buku, tetapi juga aturan, perintah, dan larangan. Begitu brother. Dan kalaupun kita menggunakan kata bahasa Arabnya nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, itu jelas karena memang Allah di tempat tertinggi. Bukan berarti Allah memiliki tempat sebagaimana yang kita pahami, tapi Allah itu maha tinggi. Maka dari maha tinggi kepada kita yang rendah ini tentulah turun, bukan dilemparkan. Nanti kalau bahasanya dilemparkan Al-Quran, lebih nggak enak lagi kan. Al-Quran tidak dilemparkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pengadil. Susana Mani Huruf, tolong dengan sangat dibuka camnya, karena di tempat ini kita meminimalisir penghujatan. Saya tidak mau ketika saya membalas, kalian menampar dengan kitab kalian bilang saya menghujat karena kalian potong videonya, sementara nanti kalian sendiri yang menghujat. Jadi saya ingin kalian buka cam, karena kalau seandainya kalian menghujat, kami tahu melaporkan kalian ke kantor polisi. Iya Bunda, silakan Susana dibuka. Oke. Kak Susana Mani Huruf, terima kasih setelah bersedia open cam. Terima kasih dengan sangat sudah masuk ke komal saya. Anda sebagai non muslim atau sebagai muslim? Silakan. Oke Kak Susana, ini adalah komal atau room di mana saya sebagai muslimah menjawab setiap pertanyaan dari non-Islam atau mereaksi setiap penjelasan dari non-Islam. Maka dengan tema nonis bertanya, silakan Anda sebagai nonis bertanya tentang agama Islam, atau Anda menjelaskan agama Anda kepada kami umat Islam dengan catatan nanti akan saya reaction. Silakan Kak Susana Mani Huruf. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya sedikit memberi pernyataan seperti ini. Memahami agama yang jelasnya kita pahami secara iman kita. Jadi kalau kami memahami iman kami, ya, kepercayaan kami dengan iman kami pasti berbeda dengan pemahaman dari ibu-ibu sekalian. Karena sudah jelas keyakinan kita berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Alkitab kami tidak bisa dipahami sepenggal-sepenggal. Karena saya sudah ngikuti kemarin itu ada Ratu Entok ya, waktu itu ada ini Komal juga. Waktu itu ada ibu di situ, saya dengarkan gitu. Jadi kalau memahami Alkitab kami tidak bisa sepenggal. Karena kalau memahami isi dari Alkitab kami itu harus dengan iman. Jadi ketika imannya berbeda, jelas pemahamannya berbeda. Nah, sama juga kemarin mengenai gambaran Tuhan Yesus, ada juga kemarin. Kenapa berbeda-beda di gambar Tuhan Yesus? Yang mau diberi pemahaman pada saat ini adalah tidak ada satu manusia pun pada saat itu yang menggambarkan wajah Tuhan Yesus pada saat zaman itu, pada saat kejadian itu. Nah, dari mulut ke mulut diceritakan melalui imajinasi. Nah, lalu imajinasi. Kenapa berbeda? Imajinasi seseorang ketika diceritakan berarti gambar Yesus itu adalah hasil imajinasi. Dengar dulu, gantian kita bicara. Jadi boleh. Ketika, tapi jangan sampai 1 jam ya Bu, karena saya diskusi bukan gereja ini ya. Makanya dengarkan sebentar. Ketika kita berada di tanah Mesir, maka bentuk wajah yang ditampilkan akan seperti orang Mesir. Ketika kita yang menggambar ini dari Amerika contohnya, wajah yang akan digambarkan akan mirip seperti mereka, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau bagi kami
kami tidak mau mencampuri agama orang lain ya. Maaf kalau saya tidak mau mencampuri. Makanya saya katakan tadi agama kami ya. Kalau yang namanya Alkitab itu pemahamannya tidak bisa sepenggal-sepenggal karena pemahamannya harus melalui iman. Jadi ketika iman kita berbeda, jelas pemahaman ibu dan pemahaman saya itu berbeda. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas statement dan argumennya. Tetap saya harus tanggapi karena ini di ruang publik. Saya seorang mahasiswi yang harus mengkritisi setiap argumentasi dari lawan bicara saya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tolong tunjukkan metodologi untuk memahami. Di mute dulu ya Bu. Tadi saya tidak mendengarkan Ibu, tidak memotong. Tolong tunjukkan kepada saya metodologi untuk memahami Kristen tanpa comot-comot ayat yang diajarkan oleh Yesus. Ya, tunjukkan dasarnya, datanya, ya. Biar apa yang Ibu sampaikan ini bukan asumsi liar, karena asumsi liar itu tidak perlu diikuti, kecuali Anda kredibel. Artinya Anda seorang scholar baru kita ikuti. Tapi kalau Anda jemaat awam membawa perspektif pribadi, ya kita tidak perlu ikuti, karena kita kajiannya ilmiah. Itu yang pertama. Jadi saya minta metode dari Yesus dalam memahami Bible, ya. Mungkin ayat-ayatnya saya mute dulu ya biar tidak noise. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa gambar Yesus yang dihina oleh konon katanya itu adalah gambar Yesus itu berupa imajinasi. Oke. Saya tunjukkan definisi imajinasi teman-teman. Ini menarik ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik atau nanti kasus Ratu Entok berlalu ya, bahwa ternyata Ratu Entok menghujat imajinasi dari orang Kristen. Imajinasi artinya adalah, pengertian imajinasi adalah daya berpikir membentuk gambaran tentang sesuatu yang tidak ada pada indera yang didapat dari kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum maupun gambaran yang mampu dihasilkan sekalipun tidak pernah sepenuhnya dirasakan dalam kenyataan. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ibu saudara kita ini, Suzana ini, membantu pihak kepolisian untuk meringankan penistaan terhadap yang dituduhkan kepada Ratu Entok, karena ternyata foto Yesus tersebut berupa imajinasi. Palsu. Bukan real. Itu bukan simbolik, bukan real, tapi imajinasi. Apakah ada larangan menghujat imajinasi? Maka kita minta datanya. Mudah-mudahan pihak kepolisian negara kita mengerti bahwa menghujat imajinasi ini apakah termasuk penistaan agama. Nah, mantap. Terima kasih penjelasan Bu Susana yang telah menguatkan dugaan kita selama ini bahwa gambar yang dianggap Yesus itu hanyalah hasil imajinasi. Subhanallah. Masya Allah, barakallah. Ya, Ibu, pertama saya juga harus sampaikan, ikut campur dalam urusan agama tidak bisa disamakan dengan diskusi lintas agama. Diskusi dialog lintas agama adanya percakapan antara dua orang yang sepakat membicarakan apa yang mereka ketahui dengan niat transfer knowledge dan menerima knowledge, transfer ilmu dan terima ilmu. Maka, kalau seandainya diskusi lintas agama dikatakan mencampuri agama orang, Ibu tolong sampaikan kepada para pendeta Ibu, berhenti belajar Islamologi di STT ya. Bahkan berhenti membuka program misionaris untuk mengkristenkan orang-orang sudah beragama. Yang paling penting, berhenti untuk menggunakan istilah-istilah Islam dalam Bible. Insya Allah, kalau semua sudah terstruktur, tidak ada lagi orang-orang Kristen yang belajar Islamologi, karena kalau belajar Islamologi dikatakan mencampuri agama Islam, saya sendiri akan berhenti mempelajari kitab Ibu. Begitu Bunda, ya. Jadi Bunda harus tahu, diskusi lintas agama itu adalah hak segala manusia. Kenapa? Itu adalah hak berdemokrasi. Menyampaikan ilmu pengetahuan adalah hak para akademisi. Salah satu akademisi yang paling ini adalah para pelajar. Saya pelajar, saya mahasiswi. Masa mahasiswi tidak boleh merealisasikan apa yang sudah dipelajari? Nah, begitu ya Bunda. Silakan Bunda, karena di sini saya sebenarnya nulis bertanya, konteks room ini adalah menjelaskan agama Islam. Tapi kalau kalian menjelaskan Kristen, saya bisa buktikan kalian yang menjelaskan Kristen di depan saya itu rata-rata saya lebih paham Kristen daripada kalian secara keilmuan, bukan secara iman, ya. Bukan secara iman, tapi secara ilmu. Kalau masalah iman saya tidak masalah. Itu urusan Anda, kami tidak bahas iman Anda. Iman Anda mau beriman apa saja itu urusan Anda. Karena iman itu ya masuk di ranah dogma.
Saya membahas keilmuan. Begitu, Bunda Susana Manihur. Silakan disampaikan lagi. Ibu Susana, permisi. Oke, terima kasih. Kita sama-sama mahasiswa ya, sama-sama mahasiswa kita ya. Jadi Mahasiswi begini, kita, Bu, ya. Tadi saya mengatakan pemahaman ya sama-sama mahasiswi ya. Jadi pemahaman kami ya, saya sendiri pribadi jelas apa yang kami pelajari itu adalah berdasarkan keimanan. Keimanan, apa yang kami imani itu yang akan kami lakukan, seperti itu. Jadi Here we kami go. nggak mau Kita tidak mempermasalahkan melenceng dari itu. apa yang kami imani. Itu Tidak masalah. tidak. Karena kalau kita Kami. bicara tentang Jadi, iman, jadi kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan data, saya nggak mau mencampuri, karena itu bukan ranah saya. Hanya saja saya mau Silakan. menjelaskan sedikit apa yang ya apa yang ada dalam pikiran kami, sudah apa yang kami pelajari itu yang kami imani, apa yang kami lakukan itu yang kami imani, berdasarkan Tidak masalah. iman kami itu yang akan kami lakukan. tidak masalah. Ketika Kami tidak mengurusi mempercayainya, iman Anda. ya, lain gitu. Tidak masalah. Kami tidak mengurusi Ya, iman memang tidak Anda. mengurusi, tapi Yes. perbedaan pendapat antara ibu dengan itu berawal dari perbedaan keimanan. Itu dia. Ketika Jelas. keimanan Itu kita tidak sama, masalah. pasti pandangan kita sama, Bu. Iman Kita di berbeda. sini tidak Jadi sedang kita menyamakan pasti pandangan, berbeda. Bunda. Maka Bunda, ibu izin. juga- Bunda, tadi izin. saya juga mendengarkan ibu ketika ibu bicara, Iya, tapi Nanti saya ibu harus meluruskan katakan. Anda. ya. Iya, saya harus Panjang meluruskan orang kesalahpahaman hidup. Anda. Ya, saya nggak. Bunda, ini room Saya itu nonis mengimani. bertanya. Mengimani Saya sudah yang lama saya. kasih Anda waktu bicara loh di sini. Anda sudah keluar dari konteks room saya. Room saya ini judulnya nonis bertanya. Anda masuk ke ranah sesi curhat sayangku. Bahkan untuk menghormati Anda pun saya meladeni Anda dengan mengizinkan Anda bicara. Padahal room saya ini konteksnya Karena nonis Anda bertanya. bisa saya berikan pernyataan. Dan saya Apa- tidak panjang-panjang apa sih? memberikan pernyataan, tidak. Karena ibu tadi bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan, makanya saya menyampaikan pernyataan, bukan pertanyaan. Begitu. Karena saya Iya, tidak perlu tapi di bertanya. sini judulnya nonis Apa yang bertanya. Berarti dipercaya ibu oleh salah. Tidak. Iya, artinya ibu salah kaprah. Judulnya kan ibu baca. Ibu Bukan kan salah mahasiswi. bisa bertanya, bisa memberi pernyataan. Benar nggak itu Papa? Iya, Pak Ade? dan saya sudah Benar nggak? Ada menanggapi kan? Bisa pernyataan. memberi Iya, betul. Saya itu izin saya, otoritasnya saya. Otoritas Makanya saya memberikan mengizinkan pernyataan, Anda. Bu. Gitu. Saya sudah mendengar pernyataan Anda, Bunda, karena otoritasnya saya ini memberikan izin kalaupun melenceng dari komal saya. Sementara saya sudah menanggapi. Masa Anda tidak paham juga? Saya kan sudah bilang, kalau ranah imani, silakan. Pernyataan, makanya saya berpernyataan. Begitu. Silakan Karena buat saya pernyataan. perhatikan Ibu Iya. bagaimana ini. Saya nggak mau. Saya tidak peduli Anda mau nonton Saya saya. juga orang. Nggak mau saya. Saya tidak peduli loh, Bu, dengan Tapi bukan, apa yang saya Anda bilang memberikan ini. Iya, tapi ini kan komal saya, Bunda. Otoritas tertinggi kan di tangan saya. Saya kasih izin atau tidak, kan saya, Bu. Ini aja, Bu. Ya udah kalau mau turun ya turun aja kan, Kan Bu. tadi udah ibu kasih izin, makanya saya berikan. Intinya, setiap pandangan, setiap keimanan kita berbeda, maka pandangan pikiran kita tentang agama itu pasti berbeda. Itu aja. Ya emang iya. Jadi kalau ibu Emang dengan betul. saya memiliki agama yang berbeda, pasti pandangan kita juga berbeda. Karena Iya, tidak bisa betul. dua dijadikan satu dengan iman yang berbeda. Yang nyadikin Oke, satu siapa? Oke, terima kasih. Emang beda. Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Iya kan aneh pernyataan ibu. Pernyataan ibu itu bukan masalah kita. Siapa bilang saya mau menyatukan Kristen dan Islam? Memang kita beda, justru karena kita berbeda, kita membuka wawasan dengan adanya transfer knowledge dari orang yang berbeda. Sebagai ranah keilmuan. Sudah, Bu. Iya, ibu ini kenapa ya? Padahal di sini judulnya jelas, nonis ya. berkata. Saya pelajari juga dari Emang beda, Bunda, ya Allah. Yang bilang sama siapa? Saya nggak pernah bilang sama. begini, loh, Bu. kalau
ya, mari kita gini aja. Kita bangun ya kebersamaan, toleransi itu yang perlu kita bangun tanpa Arti toleransi apa, Bu? membahas. Bu, arti toleransi apa? Definisi toleransi apa? Saya nggak dengar Ibu ngomong. Ibu ngomong apa sih? Saya nggak dengar Ibu. Saya tuh nggak mau menghina Ibu ini dengan mengkick beliau turun ya, guys. Bu, buka mute. Bu, Ibu nggak kedengeran. Itu buka mute-nya tertutup itu. Itu terbuka, itu Bu, terbuka. saya mau tanya. Mungkin Iya, ini baru jaringannya terbuka. Iya, jaringan bukan salah kami loh, Bu. Bu, saya mau bertanya, definisi toleransi apa, Bu? Definisi toleransi apa? nggak perlu harus saya terangkan, Bu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Pasti Lah, akan Ibu TK suruh Ibu saya bertanya toleransi, seperti tapi itu. Masa kalau Ibu tahu? mengerti arti toleransi, Ibu saya tahu. mau menguji Saya menguji seseorang pengetahuan dengan Ibu. Katanya Ibu toleransi. mahasiswi. Ya, Ibu sudah. ngerti arti toleransi? Jadi saya Apa arti tahu toleransi? arti toleransi. Apa artinya? Apa artinya? Tahu. Apa artinya Ya, coba? itu saya katakan ketika Ibu mengatakan Loh, toleransi. kok nggak penting? Tidak perlu Bu, saya katakan Ibu mengajarkan saya toleransi, Intinya tapi Ibu nggak ya. paham toleransi. Oh, gimana mau berbuat? Ngerti aja enggak? Bu, saya Jangan jelaskan katakan sama saya Ibu ya. tidak paham, Bu. Tapi saya tidak. Ya udah, apa? Apa arti toleransi? Definisinya? Nggak perlu Ibu jelaskan, Bu, karena saya paham. Saya nggak jelaskan, saya tanya Ibu, pada saat apa ini arti Ibu mengatakan toleransi? gini, loh, masih ada kamu yang betul-betul. Bang Regar, Ini, silakan Bang Regar, saya lelah menghadapi Ibu ini. Tolong diturunkan biar saya jelaskan apa definisi toleransi. Maaf ya Bu ya, sekik Ibu dengan tidak hormat ya, karena Ibu mengacaukan diskusi saya ya. Toleransi berasal dari kata tolerir. Salah satu arti dari kata tolerir adalah membiarkan. Pertanyaan saya, siapa satu umat Kristen yang saya tidak biarkan menjadi Kristen sehingga saya dikatakan intoleran? Anda mengajak saya untuk bertoleransi. Saya mengerti apa yang dimaksud dengan toleransi. Toleransi saya adalah membiarkan orang lain dengan keimanannya. Anda yang tidak toleransi karena Anda mengacaukan diskusi saya yang adalah upaya saya menjalankan agama saya. Apa itu? Beruntung ila sabili rabbika bil hikmah. Anda mengganggu saya sedang menjalankan ibadah saya. Ibadah saya adalah menyiarkan Islam. Anda tidak toleransi kepada saya. Jadi jangan ngajarin orang toleransi tapi tidak mengerti apa arti toleransi. Ya, tolerir. Saya mentolerir kalian dengan agama kalian. Saya tidak mengganggu kalian. Tapi ketika saya menjalankan ibadah saya, salah satu ibadah adalah menyiarkan Islam, menyampaikan, menjawab Islam kepada orang yang bertanya. Itu Anda kalau suruh saya berhenti, Anda sedang mengganggu toleransi beragama. Karena Anda menghalangi saya menjalankan agama saya. Paham? Sebelum berbicara dengan saya, mengajari saya banyak hal, mengerti dulu dengan apa yang diucapkan. Sehingga Anda sendiri mengikuti apa yang Anda ucapkan. Gimana mau ngikuti kalau Anda tidak ngerti dengan apa yang Anda ucapkan? Bang Pangodel, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi apa itu? Bukan mau bertanya lagi karena apa namanya? Sejauh tadi percakapan kita, yang saya pahami itu, yang saya tangkap itu bahwa Tuhan kita berbeda gitu. Allah yang Oke. saya dengan Allah yang saya percaya itu berbeda karena yang saya percaya itu roh, Pak. roh dan maksudnya ada begitu, datang sebagai manusia, kemudian hidup di tengah-tengah kami. Kami panggil Bapa, kami panggil Guru. Itulah Tuhan kami begitu. Itu pernyataan Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Ini agak sedikit menyakitkan tapi ini fakta. Izin teman-teman. Penyembah roh itu sebelum Kristen hadir di Nusantara sudah ada dengan istilah animisme. Penyembah-penyembah roh. Itu sudah ada. Ya, kalau Anda termasuk penyembah roh, Anda bisa masuk klasifikasi animisme. Ya. Oke. Animisme. Mungkin Anda boleh cross check animisme. Apa animisme? Ini kita menggunakan definisi ya. Ya. Mohon maaf ini kita edukasi ya. Believe in innumerable spiritual spiritual beings. Saya transitkan ke bahasa Indonesia dulu ya, biar enak kita diskusinya. Jadi kalau Anda termasuk penyembah roh, secara definisi Anda bisa dikatakan animisme. Animisme
yang mengaku Kristen. Oke, animisme. Kepercayaan pada makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang peduli dengan urusan manusia dan mampu membantu atau merugikan kepentingan manusia. Kepercayaan animisme pertama kali disurvei secara kompeten oleh Sir Edward Burnett Taylor dalam karyanya Budaya Primitif yang menjadi sumber istilah ini, meskipun tidak ada satupun agama besar dunia bersifat animistik. Nah, jadi orang-orang animisme itu percaya kepada roh-roh nenek moyang. Kalau Anda menyembah kepada roh-roh, sebenarnya itu sudah dulu ada istilah animisme ini. Tapi saya tidak katakan bahwa Anda itu animisme. Tapi kalau menyembah roh itu bisa termasuk kepada animisme. Lanjut. Tuhan dalam arti pencipta yang tidak diciptakan itu tidak banyak. Hanya satu. Hanya satu. Ya, ini saya kasih argumen dulu dari apa yang Anda sampaikan. Nanti Anda bantah. Jadi teman-teman, mungkin saya jelaskan dulu sebelum saudara kita naik lagi. Jadi teman-teman, Tuhan itu kalau definisinya adalah pencipta yang tidak diciptakan itu cuma satu. Penciptanya Tuhan orang Kristen, pencipta Kristen, jadi pencipta seluruh alam ini ya satu saja, nggak mungkin banyak, nggak mungkin. Tapi sembahan kita berbeda. Pencipta kita sama. Tapi yang kita sembah berbeda. Kita sama-sama mengklaim menyembah kepada pencipta yang benar. Masalahnya adalah, mampukah Anda membuktikan bahwa yang Anda sembah itu adalah pencipta yang benar? Kan begitu, saya ulangi. Pengadil, dengarkan saya kalau Anda mendengar. Pencipta dunia itu hanya satu, brother. Betul. Sembahan kita memang berbeda. Pencipta kita tidak berbeda. Pencipta kita sama. Siapa dia? Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan pemelihara, pemilik yang punya alam semesta. Tapi sembahan kita berbeda. Kita berdua sama-sama mengklaim menyembah pencipta alam. Nah, harusnya kita sama-sama bisa membuktikan bahwa yang kita sembah itu adalah pencipta alam yang benar. Bagaimana metodologi membuktikannya? Kita harus menggunakan apa? Kaidah ilmiah. Salah satu kaidah ilmiah adalah dengan adanya literatur atau data. Bukti-bukti bahwa kita memiliki dasar penyembahan terhadap sembahan kita. Contoh, Anda menyembah Yesus sebagai Allah. Pertanyaannya, di manakah Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah? Kapankah Yesus mengajarkan untuk menyembah dia? Sehingga Anda menyembah dia dan mengatakan dia Allah. Kalau ditanya kepada umat Islam, kenapa kami menyembah Allah? Karena Allah mendeklarasikan ketuhanannya di dalam Al-Quran. Kenapa kami tidak percaya Tritunggal? Karena Allah menjelaskan bahwa dia itu adalah Ehad, Ahad, Yahid, Wahid. Lalu kami memiliki dasar dulu. Nanti kalau kita masuk lebih dalam, mari kita uji kedua dasar ini. Ini akan masuk ke dalam kajian ilmiah. Yang disaintifikan itu bukan Tuhannya, tapi adalah sumber pengetahuan tentang iman ini. Begitu, brotherku. Paham nggak sampai di sini? Kalau nggak saya simpulkan dengan bahasa sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya. Saya sepakat dengan pendapat Ibu bahwa kita Masya Allah. pencipta kita sama. Cara kita menyembah dengan pandangan kita tentang pencipta kita itu berbeda. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Itu yang maksudnya itulah maksudnya kan yang kami percayai secara nalar, secara iman kami bahwa yang pencipta kami adalah hidup. Iya. Definisi hidup itu seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan hidup itu harus memiliki tubuh dan memiliki roh? Pertama, kalau di Alkitab kami tidak, maksudnya Allah itu tidak terlihat, gitu. Dia memperlihatkan diri dalam rupa Yesus. Itulah definisi iman kami. Tunggu. Kemudian Tuhan itu tidak terlihat. Sebentar. Tuhan itu tidak terlihat, tapi bisa dilihat. Ini kontradiksi. Tuhan itu terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Oke. Konsisten nggak dia dengan sifatnya bahwa dia tidak terlihat? Bukan masalah konsisten dan tidak konsistennya. Karena Allah tapi tentang sifat konsisten dan tidak konsisten itu? Iya, definisi hidup itu apa? Kami itu roh.
Iya, nggak apa-apa. Saya tadi sudah bahas tentang penyembah roh. Definisi hidup itu apakah harus memiliki roh? Di- Maksudnya kan yang dapat kita lihat itu kan namanya hidup. Roh Dapat itu kita sendiri tidak lihat bisa dapat dilihat, kita- brother. Roh itu tidak bisa dilihat. Kalau Anda bilang Tuhan Iya. Anda roh, maka Tuhan Anda tidak bisa dilihat. Ya, roh Nah, tidak bisa makanya, dilihat. maka Karena pertanyaannya, tidak bisa dilihat, dia memperlihatkan diri dalam bentuk rupa artinya dia manusia. bisa dilihat kalau gitu. Terbantahkan pernyataan bahwa dia tidak bisa dilihat. Bukan masalah itu tadi saya bilang, bukan masalah Hmm. tidak dilihat dan dilihatnya, Bu. Masalah Coba konsisten premis dan awal, tidak premis konsisten. nih, ini premis 1, premis 2. Nih kita pakai premis ya. Boleh. Premis adalah Tuhan Anda tidak bisa dilihat, betul? Betul. Lalu dia memperlihatkan diri. Hmm? Pertanyaannya, dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Bukan masalah tidak dilihat dan tidak. Tadi saya mengerti premis Ibu Ya, siap. bahwa saya mengerti premis Ibu ketika Ibu membawa premis itu bahwa tadi bahwa Allah itu bahwa tidak, maksudnya roh itu tidak bisa, memang tidak bisa dilihat. Nah, Ibu mendefinisikan bahwa Allah itu hidup atau tidak, gitu kan? Begitu ya, Bu? Bukan, definisi hidup pun kan saya belum dapat dari Anda. Brother, jangan Baru dibaca nih. typingan. Brother, jangan dibaca typingan. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oke, kita sepakat dengan itu. Pertanyaannya, Tuhan itu memperlihatkan dirinya. Artinya dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Itulah tadi, Bu. Ibu bertanya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat atau bisa dilihat, begitu. Tadi ketika dia di dimensi roh, dia tidak bisa dilihat. Tapi ketika dia itu masuk dalam rupa manusia, pasti bisa dilihat kan, dia akan hidup. Berarti ketika dia berupa manusia, dia bukan roh lagi. Artinya tadi yang berupa roh Dia berubah tidak menjadi kehilangan bukan roh. Bukan berarti dia kehilangan roh. Jadi dia menggunakan tubuh manusia masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Bukan masuk dalam tubuh manusia, tapi menjadi Terus? manusia. Kalau menjadi manusia itu artinya Tuhan Anda bukan lagi roh, karena manusia bukan roh, brother. Tidak bisa, kami tidak bisa mengatakan itu, Bu. Yaudah, Itu kita menurut buktikan, Ibu. kita uji. Enggak, kita uji sekarang. Anda saja yang menjawabnya. Anda roh atau manusia? Manusia memiliki roh. Kalau seandainya Anda meninggal, yang ada itu manusia dengan roh atau mayat? Kalau saya meninggal, tinggal tubuh saya, roh saya. Tunggu Ya, dulu, kamu- kita bicara tubuh dulu. Kalau seandainya Anda meninggal, itu manusia atau mayat? Mayat. Nah, roh Anda masih dikatakan manusia? Tidak. Ya sudah, berarti manusia bukan roh. Ketika Tuhan Anda yang tadi roh berubah jadi manusia, maka dia bukan roh lagi. Artinya dia manusia, gitu, brother. Itu ilmu hakikat, ontologis. Keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Itu sudah. Itu kan pemahaman Ibu, toh. Bukan, itu logika sederhana, brother. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Tadi kan Anda bilang Tuhan roh. Tuhan Anda ini konsisten nggak jadi roh? Konsisten. Ketika dia jadi manusia, apakah dia masih dikatakan roh? Dia bukan tetap dia konsisten. Bukan berarti dia kehilangan rohnya dong. Ketika dia Manusia itu, yang disebut dengan manusia itu adalah ketika ada tubuh manusia memiliki sifat kemanusiaan yang memiliki jiwa dan roh. Betul? Betul. Ketika roh tadi menjadi manusia, maka dia tidak bisa dikatakan roh lagi. Tapi tubuh manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya yang memiliki jiwa dan roh. Tidak ada satupun yang manusia dipanggil dengan roh. Makanya saya katakan, ketika Tuhan Anda yang pertama tadi adalah roh, kemudian menjadi manusia, apakah dia konsisten sebagai Tuhan yang adalah roh? Tidak, karena dia menjadi manusia. Simple banget itu. Karena antara roh dengan manusia itu berbeda. Manusia memang memiliki roh. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mananya dari Yesus? Rohnya atau tubuh manusianya atau seluruhan yang ada pada diri Yesus? Silakan dijawab. Bisa ulang pertanyaannya, Bu? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, betul? Betul. Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Roh. Oke, berarti rohnya yang jadi Tuhan. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan. Mana sebenarnya?
Berarti harusnya kalian menyembah roh Yesus, bukan tubuh manusia Yesus dan Yesus secara keseluruhan. Karena yang disebut dengan Yesus adalah anak manusia yang dilahirkan di abad pertama oleh Maria, yang merupakan memiliki daging, memiliki sifat kemanusiaan, yang juga memiliki mujizat. Itu adalah Yesus. Kalau Anda menyembah Yesus, maka Anda sedang tidak menyembah Tuhan, karena Tuhannya hanya roh Yesus. Harusnya Anda hanya menyembah roh Yesus, begitu. Maka Anda sebenarnya tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus bukan roh, tapi tapi manusia memiliki roh Tuhan. Dan itu juga dialami Paulus. Paulus pernah berkata, bukankah di dalam tubuhku juga ada roh, di dalam diriku juga ada roh Allah? Lah kalau di dalam roh Yesus adalah roh Allah, maka dia adalah Tuhan, maka Paulus yang memiliki roh Allah, dia juga Tuhan. Itu konsekuensi logik. Nah, ya kita mengerti tetap ada konsekuensi logik, tapi itu kan itu menurut Ibu. Tapi memang kami Iya kan, tadi saya yang ngobrol dengan Anda toh. Tentu menurut saya, masa menurut Lord Oreo? Pendapat saya ini kan ide dan gagasan saya ini boleh dibantah, boleh ditolak. Kalau belum bisa dibantah, masih menjadi teori yang benar. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Bisa menjadi hukum nanti kalau tidak ada lagi yang membantah dan telah dikuatkan. Bisa menjadi hukum nanti. Suatu saat teori saya bisa jadi hukum. Ya, karena para hukum-hukum yang hadir di ranah keilmuan itu muncul dari produk pikir manusia, brother. Ya, bisa jadi saya menjadi hukum kan nanti apa yang saya sampaikan. Nah, jadi kemudian kita bahas tentang Tuhan. Esensi Tuhan itu bagaimana menurut Anda? Silakan. kalau saya mau berbicara tentang esensi, kalau pemahaman esensi menurut saya apa ya, masih banyak orang-orang yang di bawah sini yang mendengar yang lebih tahu. Tapi menurut saya tidak mau menjelaskan karena menurut saya pemahaman saya masih sangat dangkal tentang esensi. Oke, mungkin saya berbagi aja deh sama Anda karena kita transfer knowledge. Esensi tentang Tuhan adalah apa yang kita ketahui tentang Tuhan, dan kita tidak akan pernah tahu tentang Tuhan karena kita tidak bisa mengindrakan Tuhan kecuali Tuhan yang memberitahu. Maka esensinya Allah adalah pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dari mana Rifat tahu? Dari Al-Quran. Nah, maka Yesus esensinya apa? Dalam kitab suci kalian, Yesus itu anak manusia. Maka apakah kalian mengakui bahwa anak manusia adalah Tuhan? Silakan dijawab. Tidak. Terima kasih. Coba ulang pertanyaannya, Bu. Esensi Tuhan kami adalah pencipta yang tidak diciptakan. Dalilnya mana? Banyak dalil yang mengatakan bahwa Allah pencipta. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Dia yang menciptakan langit, ya, dan kemudian menciptakan 7 langit, lalu kemudian beristiwa alal aras. Artinya Allah mendeklarasikan. Karena kami tidak mungkin tahu tentang Tuhan kalau bukan Tuhan yang menjelaskan tentang dirinya. Maka kami mengetahui tentang Allah karena Allah yang mendeklarasikan tentang dirinya. Itu dasar kami dulu, meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Maka bukan kesepakatan. Bukan, itu adalah informasi teologi. Kita tidak sepakat dengan itu. Ya, Anda dan saya tidak sepakat dengan itu. Itu informasi teologi yang ada bersumber dalam Al-Quran. Kita kan pakai data dulu. Nanti datanya kita uji secara ilmiah. Lalu Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Esensi Allah kami, laisa kami selihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Jadi tidak ada makhluk yang sama setara mirip dengan Tuhan. Tapi di dalam iman kalian, bahwa esensi Yesus adalah anak manusia. Dari mana kami tahu? Dia yang mengaku. Anak manusia akan datang di awan-awan, anak manusia duduk samping Allah Bapa, anak manusia bla bla bla, anak manusia. Artinya Yesus secara klaim mendeklarasikan bahwa dia adalah anak manusia. Pertanyaan saya kemudian adalah, ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, apakah kalian mengatakan anak manusia adalah Tuhan? Silakan dijawab. Ketika Tuhan kami dan mengambil rupa manusia, kehilangan Allahnya, begitu. Bukan, pertanyaan saya itu apakah Allahnya hilang atau masih ada? Pertanyaan kami adalah, Yesus mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai anak manusia. Betul. Nah, itu esensinya Yesus anak manusia kan? Kamu menerima nggak pernyataan Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah anak manusia? Betul. Oke, maka anak manusia ini apakah Tuhan atau tidak? Anak manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti kalian menuhankan anak manusia. Tidak. Tadi Yesus anak manusia. Dia Tuhan. Berarti yang kalian tuhankan adalah anak manusia. Itu konsekuensi. Premisnya pertama gini. Konklusi dan premis. Premisnya adalah Yesus anak manusia. Iya. Kalian menuhankan Yesus. Premis kedua. Iya. Maka konklusinya adalah kalian menuhankan anak manusia. Bantah saya. Saya mau membantah tapi saya tidak ada tapi menjadi Ya,
Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Itu poin saya. Dan itu pernyataan Yesus sendiri di banyak ayat. Lalu ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, menurut klaim Anda, klaim sepihak kalian, yang artinya adalah theos, bukan Lord atau kurios, karena kurios itu lebih tepatnya adalah penguasa. Kalau theos itu lebih tepatnya adalah pencipta yang tidak diciptakan atau sembahan. Maka ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, apakah dia adalah Tuhan, pencipta alam? Menurut kalian, yes. Maka kalian mengakui bahwa Tuhan pencipta alam adalah anak manusia. Itu konklusi dari premis-premis 1, premis 2. Gitu. Iya Bu. Oke Bu, boleh saya kasih premis sedikit? Silahkan, kita kan bertukar pikiran di sini. Saya punya apa? Saya punya bupati turun bersama dengan saya. Saya ini adalah masyarakat biasa. Nah, dia bicara dengan saya, seakan-akan sama berarti saya dulu dengan dia. Nah, apakah dia kehilangan jabatannya ketika dia duduk saya sebagai masyarakat atau biasa atau memang menurut dia? Tidak, dia sebagai bupati tetap bupati dengan esensi manusia yang duduk dengan Anda sebagai manusia. Anda dengan dia sama-sama manusia. Maka bupati Anda adalah manusia. Apakah dia kehilangan jabatannya atau gimana? Jabatannya tetap sebagai bupati, tapi esensinya adalah manusia yang dilantik menjadi bupati. Sama ketika Tuhan Anda menjadi manusia dan tidak kehilangan ketuhanannya, ya sudah sama. Dia tidak kehilangan ketuhanannya, maka Yesus adalah Tuhan yang berhakikat manusia atau manusia yang dituhankan. Dua-duanya sama. Manusia yang dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia atau manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan. Begitu sudah Bu. Yang kan percaya. Anda tahu arti siluman nggak? Oh, berarti Anda percaya Yesus adalah Tuhan kemanusia-manusiaan? Kepercayaan kami Tuhan menjadi manusia, bukan. Iya, maka Tuhan Anda memiliki sifat kemanusiaan kan? Pada saat dia masuk, dia memiliki. Iya, kita bicara Yesus. Yesus ini kan adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, maka dia memiliki sifat kemanusiaan nggak? Memiliki. Artinya dia adalah Tuhan kemanusia-manusiaan, brother. Anda tahu nggak analoginya begini? Anda laki-laki. Secara hakikat Anda adalah laki-laki, tapi Anda berwujud perempuan. Maka Anda adalah laki-laki ke perempuan-perempuan atau lady boy. Tetap. Saya laki-laki kan? Iya, tetap Anda laki-laki, tapi bukan laki-laki, Anda bukan laki-laki normal lagi, tapi lady boy atau WARIA. Atau BNCONG. Kalau menurut saya itu apa namanya? Penamaan saja Bu. Iya, penamaan istilah. Makanya ada istilah siluman. Kan? Nggak tahu nggak Anda istilah siluman itu muncul dari apa? Siluman itu adalah makhluk goib yang berubah menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah manusia. Makanya dikatakan siluman kera, siluman BABIB, siluman ular. Karena pada dasarnya mereka ular tadinya berubah jadi manusia. Mereka tidak bisa dikatakan manusia karena mereka tadinya adalah ular. Lalu mereka juga tidak bisa dikatakan ular karena mereka sudah jadi manusia. Maka mereka diistilahkan dengan siluman. Jadi kalau ada Tuhan yang menjadi manusia, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat kemanusiaan. Maka dia Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Tapi tidak atau mantu, manusia yang ketuhan-tuhanan. Terserah deh, Tuman atau mantu sama aja sih. Tapi itu kan atau gini, manusia jadi-jadian. Atau Tuhan jadi-jadian. Terserah. Yang mana bagusnya aja istilahnya. Kalau itu kan kita membalikkan Bu. Maksudnya kan manusia yang jadi Tuhan. Ya masalahnya kan Yesus itu kan memang mengaku anak manusia toh. Betul. Lalu dipertuhankan kan oleh kalian? Kami tuhankan. Nah, artinya kalian menuhankan anak manusia. Bukan kami menuhankan anak manusia. Kalau kita menuhankan bilang kami menuhankan anak manusia, berarti manusianya jadi Tuhan. Tapi ini nah, berarti manusia Yesus bukan Tuhan berarti? Manusia Yesus bukan Tuhan. Masalahnya di sini Ibu memandang Yesus itu manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Iya, itu kalian yang tahu. Saya kan hanya memberikan pilihan dan gagasan. Bukan. Itu menurut Ibu. Manusia Tuhan jadi manusia. Ya. Tuhan kemanusia-manusiaan. Anda laki-laki jadi perempuan. Anda WARIA, wanita ke pria-priaan atau pria ke wanita-wanitaan. Hakikat Anda laki-laki, tapi penampakan Anda adalah wanita. Maka Anda bukan laki-laki normal, bukan perempuan normal. Anda di tengah-tengahnya. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, dia bukan Tuhan yang normal. Karena Tuhan yang normal tidak memiliki sifat kemanusiaan. Maka dia adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan.
I- Mau dibantah ini logika sederhana ini? saya tidak mau membantah karena itu pemahaman ibu. Terus Bukan, kalau menurut Anda saya salah, terus kalau salah tunjukkan antitesisnya. Yesus itu Tuhan. Tuhan itu manusia bukan? Nah, ini dulu. Tuhan manusia bukan? Tuhannya jadi manusia? No. Pertanyaan saya, definisi Tuhan itu sama nggak dengan manusia? Tidak, Oke, berarti Tuhan bukan manusia ya? bukan. Ketika ada Tuhan menjadi manusia, apakah dia bisa dikatakan Tuhan lagi? Karena sudah ada sifat kemanusiaannya, sementara Tuhan bukan manusia. Tetap Tuhan Oke, tapi memiliki sifat kemanusiaan kan? memiliki. Nah, makanya saya katakan ini Tuhan yang nggak normal lagi. Kenapa? Tuhan yang normal dia tidak memiliki sifat kemanusiaan. Karena Anda sudah menjawab tadi, mengatakan di awal, Tuhan sama manusia beda. Tuhan yang normal tidak memiliki sifat kemanusiaan, tidak mengantuk, tidak mati, tidak tidur, tidak lapar. Ini Tuhan yang normal nih. Lalu tiba-tiba dia menjadi manusia dengan memiliki sifat kemanusiaan. Maka Tuhan ini sudah bukan Tuhan normal lagi. Karena Tuhan ini memiliki sifat kemanusiaan alias Tuhan kemanusiaan. Kalau disingkat menjadi Tuman. Kalau siluman itu istilah untuk makhluk goib yang jadi manusia. Maka Tuman adalah istilah untuk Tuhan yang menjadi manusia, di mana Tuhan ini memiliki sifat kemanusiaan atau Tuhan kemanusiaan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.